Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya di pertemuan ketujuh. Nah, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas yang namanya ArcGIS Layout dan juga Story Maps gitu. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ArcGIS Layout. Nah, ArcGIS Layout ini sebenarnya apa gitu ya? Layout di ArcGIS adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat peta dengan tampilan yang profesional dan informatif. Layout memungkinkan kita menambahkan elemen-elemen seperti judul, legenda, skala, kompas, dan lainnya gitu. Jadi ya kayak kita buat peta pada umumnya gitu ya. Oke, fungsi utamanya buat apa? Pertama, menggabungkan data dan desain data. Kayak layout membantu menggabungkan peta secara informatif dengan berbagai elemen pendukung. Kedua, memvisualisasikan analisis, hasil analisis GIS bisa disajikan dalam bentuk peta dan siap dibagikan atau dicetak. Ketiga, penyajian profesional. Membuat peta yang mudah dipahami dan menarik bagi audiens. Ya ini ya fungsi-fungsi umum lah ya. Jadi ketika kita sudah mengolah data atau menganalisis data menggunakan ArcGIS, nah kita bisa menyajikannya dalam bentuk layout ini gitu. Supaya apa? Supaya eh, hasil analisis kita bisa dibagikan kepada orang lain atau bisa dibaca oleh orang lain gitu. Oke, ada beberapa elemen penting nih dalam layout. Nah, ini ada elemen-elemennya. Ada data frame, title, text, legend, north arrow, scale bar, scale text, picture, object. Nah, ini sebenarnya kalau dari namanya aja itu mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, title buat judul, text buat kita inputin description atau teks biasa gitu ya. Ada juga dynamic text, terus ada juga legend buat kita importin label-labelnya gitu. Ada juga not arrow dan lain sebagainya. Nanti bakal kita coba aja gitu ya. Kayak mungkin ini nih yang bakal kita buat nih. Sekiranya kayak gitu. Oke, lanjut ke story map. Oke, di sini kita teorinya dulu aja ya sebelum ke praktek. Oke, lanjut ke story map. Apa itu story map? Oke, ArcGIS Story Map adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna menggabungkan peta, teks, gambar, video, dan konten interaktif lainnya untuk menyampaikan kisah atau informasi yang kaya dan mendalam. Kayak cocok berbagi analisis GIS atau menyampaikan cerita geografis secara visual dan interaktif gitu. Nah, tadi kalau layout tuh dia bakal cuman jadi satu peta doang gitu ya. Kayak gini nih. Nah, sementara story map dia bakal jadi sebuah story gitu. Jadi intinya kayak teman-teman nulis blog gitu ya, nulis blog di Blogspot atau WordPress atau Medium gitu ya. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Itu buat story map ya. Jadi kita menyampaikan informasi menggunakan story map gitu. Nah, nanti linknya juga bisa di-share ya, bisa di-share. Jadi kayak kayak blog-blog pada umumnya gitu. Cuman ini khusus buat peta gitu. Karena fitur-fiturnya pun mendukung untuk peta gitu ya. Ada basic, media, ada juga immersive atau map gitu. Nah ini mungkin beberapa ya, nanti mungkin bakal dipraktekkan. Beberapa tuh ada yang nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita pakai yang akun gratisan gitu ya. Oke. Oke, kita langsung aja ke praktiknya ya. Kita buka dulu. Nah untuk praktiknya kita bakal coba mengimplementasikan layout dulu ya. Layout. Sebelum mulai, teman-teman boleh download dulu bahannya ya. Oke, karena kita bakal nyoba layout dulu nih. Coba dibuka dulu nih, unpack.link/bahan P7 SIG 2024. Nah, ini adalah bahan yang nanti teman-teman bisa gunain ya buat kita bikin layout gitu. Nah, sebenarnya untuk layout ini bahan apapun bisa gitu ya. Nah, ini biar enak aja gitu ya. Masih sama, masih tentang kawanan longsor gitu ya. Ini bisa download dulu semuanya, disimpan di satu folder gitu ya. Oke, kalau udah silakan dibuka arc map-nya. Arc map-nya dibuka, bikin blank map seperti biasa. Oke, anggaplah udah tahu ya. Nah, kita bakal mulai dari sini nih. Oke. Oke, seperti biasa kita bakal ngatur dulu sistem koordinat di layernya gitu ya. Bisa klik kanan properties atau klik 2 kali aja di layernya. Oke, masuk ke koordinat sistem.
Nah, kita bakal pakai yang WGS ya. Kita bakal pakai yang WGS, terus di-apply, terus oke. Oke, langkah selanjutnya kita teman-teman boleh konekin dulu foldernya, Bu. Oke, udah connect. Nah, kalau udah connect, kita import datanya. Kita add datanya ya. Dengan cara klik aja di sini, kursornya ya, klik di sini add data. Oke, terus diarahkan ke folder yang tadi. Nah, ini nih. Ini adalah folder bahan P7 ya, gitu. Jadi di folder ini, di file yang teman-teman download itu ada 2 file gitu ya. Yaitu bentuk muka bumi Jabar dan juga kerawanan longsor di Bogor. Oke, kita boleh add aja dua-duanya, di add. Dan ditunggu. Oke, udah langsung ya, main cepat nih. Oke, selanjutnya untuk bentuk muka bumi Jabar ini masih pakai band 123 ya. Nah, di sini perlu diubah dulu nih jadi band 432. Nah, caranya diklik 2 kali aja atau klik kanan properties, masuk ke simbology. Nah, bagian bandnya silahkan diubah ke 4. Ini pakai tanda panah yang ada di kanan. Ya, kalau udah di apply lalu oke. Oke, seperti ini ya. Nah, kita boleh klik kanan di peta kerawanan Bogor terus zoom to layer ya. Klik kanan terus zoom to layer biar nggak terlalu jauh-jauh amat gitu. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, buat peta kerawanan Bogor di sini masih satu warna ya. Oke, kita perlu ubah juga simbologinya gitu. Bisa klik 2 kali aja di peta kerawanan longsor Bogor. Masuk ke simbologi. Nah, pilih yang kategoris. Value fieldnya kita ubah ke keterangan. Terus add all values. Ini kita bisa uncentang ya, all other values gitu. Nah, selanjutnya kita urutin dulu nih. Ini kan nggak urut nih, kita urutin dulu. Tidak rawan, sangat tidak rawan di paling atas. Pakai panah yang di samping. Ya, kalau udah, kalau misalnya masih keseleksi gini ya, diklik dulu di kotak sini aja nih biar nggak keseleksi. Oke, kalau udah di color rem ya, teman-teman ganti gitu ya. Ubah lagi ke, saya pakai yang merah ini lagi gitu ya. Nah, biar warnanya tuh berurutan gitu. Oke, kalau udah langsung di-apply aja, terus di-okekan. Oke, atau kita tambah satu data lagi deh, yaitu data yang di P3 ya, data P3. Saya bakal pakai yang kecamatan deh, gitu. Oke, disesuaikan tampilannya, warnanya mau pakai warna atau enggak, outline-nya berapa gitu ya. Dan juga dikasih label di sini. Kayak ini bebas ya, enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, buat label kalian bisa klik kanan di layer, terus properties, terus cari labels ya. Di checklist yang kotak paling atas tuh. Oke, silakan disesuaikan secara mandiri gitu ya. Oke, kalau dirasa sudah, kita bakal langsung olah layoutnya ya. Misalnya udah selesai nih analisisnya, kita bakal coba buat layoutnya dengan cara bisa klik view, terus layout view ya. View atau view layout view, diklik. Ya, tapi sebelum ke view nih, saya mau kertasnya tuh landscape ya. Nah, caranya bisa di file, terus page and print setup. Nah, orientationnya kita pilih landscape. Nah, kalau udah kita oke kan, nah dia bakal miring ya. Nah, cuman ininya ya, petanya tuh dia masih lurus. Nah, ini sebenarnya tinggal kita sesuaikan aja gitu ya. Tinggal ditarik ke bawah. Oke, kalau merasa ini kan kayak banyak item-itemnya ya petanya ya. Nah, di sini kita ubah dulu nih di peta kerawanan ya. Di simbologinya. Kayak caranya tinggal diklik aja warna ini. Nah, terus outline-nya dihapus dari nol gitu. Oke, kalau udah di-apply lalu oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita bakal coba bikin layoutnya. Nah, kalau misalkan peta yang ada di sini kelihatan kurang besar, teman-teman bisa pakai ini, tools ini ya, zoom in, zoom out. Ini diklik aja zoom in, terus dibesarin di sini.
Oke, kalau dirasa keluar seperti ini, teman-teman, bisa pakai tanda ini ya, yang tangan ini. Yang tangan ini diklik aja terus diarahin ke atas. Disesuaikan aja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan grid ya. Oke, buat melakukan grid teman-teman harus ada tab drawingnya ini ya, gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman belum ada nih, bisa klik kanan di sini. Terus di checklist yang drawnya ya. Oke, saya perhatikan ulang ya. Misal nggak ada ya, misal nggak ada nih kayak gini, klik kanan terus di checklist yang drawnya, gitu. Biasanya tuh nggak langsung di kiri sini ya, dia tuh bakal ngapung. Nah ini bisa teman-teman arahin aja gitu. Nah biasanya tuh bakal kayak gini nih, teman-teman arahin aja ke paling pojok, biar dia tuh nempel gitu. Oke, kalau udah pilih yang ini, selected element. Sekarang klik kanan di dalam apa ya, data frame ini gitu. Terus pilih properties. Nah, terus pilih grids. Oke, sekarang kita bakal pakai sistem gridnya ya. Nah, di sini kita bisa new grid aja. Nah, ini nama gridnya mau apa bebas. Di sini saya next aja. Oke, buat intervalnya bebas, silahkan pilih. Atur aja ya. Misal kayak gini nih, 130. Terus next. Next, terus finish. Oke, kalau udah, ini bisa di-apply dulu kalau mau lihat ya. Gitu. Nah, sistemnya bakal kayak gini gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, sini deh, samping kirinya tuh kan keluar dari layout ya. Nah, kita bakal ngubah itunya dulu gitu ya. Nah, dengan cara di style, klik aja style. Nah, pilih yang manapun bebas ya. Saya mau yang kedua ini nih. Saya mau yang kedua ini. Atau yang ini deh, boleh. Terus pilih properties. Nah, di sini bebas nih, teman-teman. Di intervalnya disesuaikan aja sama yang tadi ya, gitu. Tadi kan di sini 1 ya. Di sini 30. Oke, kalau udah boleh lihat bagian labels. Nah, di sini untuk apa ya, teksnya ya. Untuk teksnya silakan kalau warnanya pengen diubah gitu. Oke, ini juga buat aksesnya. Kalau misalkan pengen diubah warnanya bisa di sini gitu ya. Oke, kalau udah oke. Terus oke, terus apply. Nah, ini adalah map kita. Kita bakal pakai yang kayak gini aja. Terus kalau udah di-oke kan. Oke, kalau udah mungkin nih kita agak tarik ke atas sedikit. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal buat judul dari data ini ya, atau peta ini. Oke, untuk buat judul kita tuh bakal ngisi di paling kanannya ini gitu ya, di kolom yang kosong gitu. Nah, biar rapi, teman-teman bisa nerapin yang namanya ruler ya. Nah, caranya kursor ini klik aja yang ada di ruler sini. Nah, kalau udah dia bakal ada garis bantu tuh warna biru. Ya. Oke, kalau udah silakan disesuaikan aja. Silakan disesuaikan aja, misal kayak gini ya. Ya, misal kayak gini. Nah, terus di sini saya mau pakai ini rectangle buat ngebuat garis tepinya ya. Nah, di sini kayak giniin aja. Oke, buat ngatur warna-warna dan sebagainya bisa klik 2 kali aja. Nah, di sini fill-nya saya kosongin, outline-nya tetap ya, lalu apply, lalu oke. Oke, ini udah kebuat ya, gitu. Nah, ini bisa kita pakai garis bantu lagi di sini dan juga garis bantu di sini. Oke, kalau udah kita zoom ke bagian teks yang kita pengenin gitu ya di sini misal. Oke, selanjutnya kita pilih teks ya atau insert title sama aja. Insert title dipilih aja. Oke, misal peta mau pakai huruf besar semua nggak masalah. Peta gini. Oke, kalau udah di oke. Nah,
ini judulnya kita bakal taruh ke dalam ya, gitu. Oke, sekarang kita bakal coba ngecilin judulnya dengan cara klik 2 kali aja. Nah, terus di sini nih teksnya kan di sini pakai dia pakai properti gitu ya. Nah, di sini kita klik aja yang change symbol. Nah, terus ukurannya disesuaikan. Kayak misal ya udah tetap 16 deh. Tetap 16 tapi kita pengen tulisannya tuh ke bawah gitu ya. Nah, kita harus tulis manual gitu. Kayak gini. Jadi di enter ya gitu. Ini buat alignmentnya boleh dipakai gitu ya kalau udah di apply. Terus kita oke. Oke, kalau dirasa terlalu besar, lagi-lagi tinggal di ubah aja ya. Kayak misal seperti ini nih. Ini adalah peta kita gitu ya. Mungkin kita bisa agak ke bawahin gitu ya. Bisa pakai panah yang ada di keyboard. Nah, misal kayak gini. Nah, selanjutnya sini saya bakal pakai rectangle lagi buat ngebuat garis tepinya gitu. Kayak gini. Oke, kalau misalkan teman-teman ini pengen ada warnanya dan didorong ke belakang, bisa klik kanan, terus order ya, order, bring to back, kayak gitu. Oke, kalau udah kita bakal coba import atau insert kompasnya. Dengan cara insert, terus cari aja north arrow. Nah, ini bisa dipilih bebas mau yang mana. Terus oke. Nah, saya mau taruh di sini, biasanya kan di tengah ya. Di tengah sini. Terus juga kita bakal insert skalanya. Kita insert, terus ada scale text. Bebas mau scale text, mau scale bar. Boleh deh kita pakai scale bar. Nah, ini kayak gini. Pilih aja yang mana, terus oke. Dia bakal udah otomatis gitu ya. Ini silahkan disesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini. Oke, karena milesnya melebihi garis ya, garis tepi, kita di sini ganti aja divisionnya ke meters boleh. Nah, terus di labelnya kita hapus aja jadi M doang gitu. Terus apply, terus oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal buat namanya legenda dengan cara insert legend. Nah, terus kita bakal pilih yang ini aja ya, yang kecamatan sama kerawanan Bogor nih. Nah, bentuk muka bumi diklik, terus kita pindahin ke kiri, gitu. Nah, udah kayak gini aja. Kalau udah kita next. Atau di sini nih, back dulu. Di sini ada set number column of your legend. Kita mau berapa kolom nih? Atau satu kolom aja deh, karena kan sedikit ya. Next. Namanya apa? Legenda mungkin. Atau labels, bebas. Ukurannya ya 14 aja. Kayak default ya. Oke, seperti ini. Ini tinggal disesuaikan aja ya. Taruh di sini. Gitu. Ini tinggal disesuaikan aja. Oke, kira-kira seperti ini nih buat legenda. Ya. Nah, cukup mudah kan? Cuman taruh-taruh aja gitu, layouting. Oke, kalau udah, kayak ini adalah hasil dari layout peta kita gitu. Nah, selanjutnya kita bakal export. Gitu ya. Atau kalian save dulu ArcGIS-nya ya. Save, layout, misal. Nah, terus kita bakal export dengan cara kayak file, export map nih, yang ini, diklik. Kayak terus save as-nya, teman-teman bebas, mau JPG atau PDF gitu ya. Sama aja gitu. Nah, kita bakal pakai yang JPG aja. Kayak ini resolutionnya bisa diatur, saya pakai default aja. Terus simpan di tempat yang aman. Terus save. Oke, kalau gini udah ke save ya. Udah ke save, kita close ArcGIS kita. Nah, kita coba buka filenya di ini. Kayak ini ya, ini adalah hasil layouting kita.
Oke, cukup lumayan hasilnya, lumayan rapih gitu ya. Oke, kalau udah hasil layoutingnya, sekarang kita bakal lanjut ke story maps. Oke, buat ngebuat story map, teman-teman buka aja storymap.archis.com nih. Dibuka di browser masing-masing ya, storymaps.archis.com. Oke, nanti bakal kayak gini. Kalau misalkan belum login atau belum punya akun, klik aja sign in to story map ya gitu. Kalau misalkan udah punya, langsung aja ke gostorymaps.com. Oke, kita bakal coba buat akun bareng-bareng deh ya. Ini di sign in aja. Oke, di sini kalau misalkan belum punya akun, kita klik yang bawah ya, klik create an Archis account. Nih, silakan dikasih namanya. Atau biar gampang deh ya, kita login aja lewat Google deh. Oke, username-nya bebas, kalian mau yang mana, saya mau ini aja. Terus ini tinggal kita checklist, terus kita create account. Oke, ini adalah dashboard story maps Archis kalian. Oke, biasanya tuh kita harus konfirmasi email dulu ya. Cuman kalau misalkan nggak ada, kita langsung bisa buat create story gitu ya. Create story, kasih aja, saya mau pakai dari start from scratch. Oke, ini sebenarnya sama banget ketika kalian buat blog gitu ya. Sama banget ketika kalian buat blog. Nah, untuk story title-nya misal tadi tuh analisis judul studi kasusnya ya, atau punya judul sendiri nggak masalah. Oke, seperti ini. Ini kalau misalnya mau rata tengah, itu diklik aja yang gambar kayak paint ini ya, logo paint nih. Diklik, terus kita kasih rata tengah gitu. Oke, saya tadi sini um, ini ada start with short answer introduction. Ya, ini deskripsi singkat aja apa yang bakal kalian paparkan di sini ya. Gitu. Oke, buat ini bisa kalian ganti gitu ya. Misal kelompok X gitu. Kelompok X. Nah, terus di sini karena masih polosan gitu ya, kita bisa pakai add cover image or video gitu. Jadi kita bisa pakai cover di sini. Nah, di sini bisa pakai link atau kita teman-teman boleh import manual gitu ya berarti. Gitu. Kalau kemarin tuh saya bisa pakai Unsplash ya gitu. Jadi nggak perlu download dulu gitu. Kita bisa langsung pakai Unsplash. Atau di sini ya, misal nih udah pakai image-nya nih, di sini ada desain. Teman-teman klik aja desain di sini. Nah, kita pengen bentuknya tuh kayak apa gitu. Nah, di sini kalau misalkan ini minimal tuh jadi atasnya gambar, bawahnya teks gitu. Atau mau kayak gini split bisa gitu ya, split. Nah, saya bakal pakai yang split. Nah, theme-nya bebas, Obsidian, Mesa, Resland gitu ya, bebas. Saya bakal pakai Summit aja. Oke, untuk gambarnya harusnya bisa yang link ya, nanti kalian coba aja gitu. Nah, ini saya pakai gambar ngasal aja gitu ya. Terus di add. Ini buat gambarnya bisa disesuaikan. Pengen dibalik juga boleh gitu ya. Oke, anggaplah seperti ini gitu. Oke, selanjutnya di bawah sini itu ada tanda plus gitu. Nah, di sini teman-teman boleh paparkan analisis teman-teman gitu ya. Nah, di sini diklik aja kok plusnya. Nah, di sini kita bisa nginputin bebas apapun gitu ya, mau teks apapun gitu. Oke, di sini saya bakal pakai kasih separator dulu. Itu. Nah, kalau udah di sini saya bakal kasih teks gitu ya. Misal ini tuh tujuan analisis. Kalau mau bold tinggal di blok terus kasih bold gitu. Oke, kalau mau di enter bisa pakai shift enter ya. Oke, shift enter terus di sini tulis aja analisisnya, tujuannya apa gitu. Nah, ini kalau misalkan nggak mau bold tinggal di blok terus di unbold gitu. Oke, bebas teman-teman mau kayak gimana sesuai dengan kreasi masing-masing gitu ya. Nah, buat analisisnya di sini saya bakal analisisnya tuh sesuai dengan chapter yang ada di pertemuan 6 ya, yang ada studi kasus gitu.
Di sini mulai dari chapter 0, yaitu persiapan data. Nah, ini boleh dikasih penjelasan singkat gitu ya buat penjelasan datanya. Teman-teman bisa paparin gitu ya, data apa aja yang dipakai gitu dan gimana bentuk datanya gitu. Oke, untuk datanya di sini bisa kalian plus aja. Nah, kita bakal coba yang lain. Kita bakal coba image. Oke, di sini nah ini bisa pakai link ya. Image kita pakai browse aja. Kayak ini ngasal aja ya, image-nya nih saya pakai ngasal. Kalau bisa yang sesuai ya gitu. Misal persiapan data kan tadi tuh ada curah hujan, jenis tanah dan penggunaan lahan gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman importin gitu gambar dari mapnya masing-masing gitu. Oke, habis itu teman-teman tinggal dijabarkan semuanya chapter 0 sampai chapter terakhir. Nah, habis itu di sini kita bakal coba fitur-fiturnya aja ya di situ. Nah, di sini ada namanya swipe nih. Swipe nih buat membandingkan gitu ya. Kita bakal coba swipe. Oke, misal image yang bakal kita bandingkan. Kayak mau add caption silahkan gitu ya. Ya pokoknya gampang banget gitu aja gitu ya. Ini kalau misalnya nggak suka desainnya pakai ini deh. Nah, kan enak tuh. Berasa perangnya gitu ya. Kayak ini buat image-nya silahkan disesuaikan gitu. Nah, ini buat ngebandingin nih. Oh, ternyata image-nya sama. Kita ganti dulu yang beda. Ya, ini tungguin aja prosesnya. Nah, teman-teman silakan paparkan sedetail mungkin. Kalau misalkan ada grafik, silakan masukkan grafik gitu ya. Oke, di sini juga ada sidecar. Ini sebenarnya nggak pakai. Kalau misalkan teman-teman salah gitu ya, salah masukin gitu. Ini tinggal ada tombol tempat sampah ya, diklik aja delete. Nah, ini diklik nih. Pokoknya di elemennya diklik atau nggak, kalau nggak diklik di hover aja ya. Nah, cari aja titik 3 terus delete gitu. Titik 3 terus delete. Udah segampang itu buat nyusun story maps. Nah, terus udah sih sampai sini aja gitu. Silakan dipaparkan sekreatif mungkin gitu. Kayak di paling bawah di sini ada kredit atau footernya. Ini bebas. Misal UTP gitu, UTP SIG bla bla bla, deskripsinya bla 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 gitu. Oke, ini kayak buat blog aja ya. Kayak mungkin kalau misalkan dirasa udah selesai gitu ya, kayak gini, nah teman-teman bisa klik publish. Oke, kalau misalkan publishnya nggak bisa, kita coba ke akun dulu ya. Oke, ternyata nggak bisa publish tuh gara-gara gambarnya belum ke upload gitu ya. Ya, pastiin udah ke upload gitu. Oke, kalau misalkan udah di uploadnya udah selesai ya, kita publish aja. Oke, di sini untuk share-nya kita bisa ke everyone. Oke, everyone public ya. Terus publish. Oke, ini story map kita kalau misalnya udah ke publish gitu ya. Bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh belum keload ya gambarnya. Oke, teman-teman coba bisa pastiin apakah ini udah bisa diakses secara publik atau belum. Dengan cara di-share. Share aja terus copy link. Kayak buat tab penyamaran baru atau private window atau incognito gitu ya. Nah, terus dipastiin di sini. Oke, seperti ini ya. Kayak gini nih. Ini berarti udah bisa diakses nih. Cuman gambarnya tuh nggak cloud ya. Nanti kalian bisa coba lagi aja ya di publish ulang gitu ya. Diedit, di publish ulang gitu. Ini gambarnya tidak terload. Atau ini contoh dari aki saya sebelumnya. Story map saya sebelumnya ya, story map, sorry. Oke, ini story map saya sebelumnya. Ini bisa dilihat ya, mungkin biar bisa jadi referensi gitu.
Oke, nah ini buat pembanding nih, kira-kira kayak gini contohnya gitu. Oke, teman-teman bisa dibuat sekreatif mungkin. Nah, ini mirip aja kayak teman-teman buat PowerPoint, cuman dalam bentuk story map gitu. Juga harus jelas analisisnya. Kalau bisa ada grafik silakan gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.